Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang berbahagia, memaknai kemerdekaan RI yang ke-77. Izinkan Al-Fakir menyampaikan merdeka itu apa. Menurut Al-Fakir, merdeka itu yang pertama terlepas dari segala belenggu. Merujuk dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, mengatakan bahwa belenggu itu alat yang mengikat kaki dan tangan. Jadi tangan tidak bisa bebas, kemudian kaki juga tidak bebas melangkah. Maka terlepas dari belenggu adalah tangan bebas bergerak, kaki juga bebas melangkah. Makanya kita bebas untuk menyampaikan ekspresi. Coba kita lihat teorinya Neil J. Smeltzer 1962. Beliau menyatakan bahwa protes itu adalah aksi yang disampaikan sekelompok masyarakat yang terkait dengan unsur-unsur sosial. Maka salah satu menyampaikan aspirasi di depan umum itu adalah bagian dari terbebas dari belenggu. Jangan sampai orang-orang yang menyampaikan aspirasi protes, karena sesungguhnya ada sesuatu yang tidak adil. Tidak adil, kemudian sesuatu yang tidak benar, tidak betul, sesuai dengan norma agama, aturan hukum dan perundang-undangan yang berlaku. Jangan sampai sahabat, orang yang melakukan protes, unjuk rasa, kemudian ditangkap, kemudian dimasukkan ke dalam teruji besi. Ini sungguh sesuatu yang keliru. Merdeka yang kedua, sahabat, adalah bumi, air dan kekayaan yang ada di dalamnya dikuasai oleh negara, kemudian dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Ini Undang-Undang 1945 pasal 33 ayat 3. Bisa kita bayangkan, ini undang-undang loh. Bumi, air, dan segala sumber daya alam yang ada di dalamnya itu dikuasai negara, kemudian dipergunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat dari Sabang sampai Merauke. Faktanya kawan, kita udah memulai merdeka 77 tahun. Kekayaan alam masih dikuasai oleh asing, dikuasai oleh oligarki yang menyebabkan rakyat semakin sengsara. Faktanya banyak perusahaan asing yang pekerjanya juga orang-orang asing. Padahal sesungguhnya, apakah bisa kita bayangkan 260 juta penduduk Indonesia ini, apakah tidak ada orang yang mampu mengelola secara mandiri? Ini yang menjadi kontemplasi kita untuk kita renungi, kita hayati, kita maknai. Sesungguhnya ada sesuatu yang keliru, yang salah dengan tata kelola sumber daya alam kita. Merdeka yang ketiga, saudaraku, adalah bebas dari pendidikan, bebas dari kesehatan, dan ekonomi terjangkau. Terbebas dari pendidikan, bisa kita bayangkan kawan, mestinya negara menjamin semua anak bangsa bisa menempuh pendidikan minimal sampai dengan tingkat SMA. Tapi faktanya daerah terpencil, daerah yang jauh, kurang tenaga pengajar, kurang guru didik, dan ini tidak merata, yang menyebabkan perbedaan antara daerah Indonesia Timur dengan daerah Indonesia Barat. Merdeka, ya harus merdeka, bebas dari kesehatan. Kesehatan langsung gratis. Kita bayangkan kawan, daerah pedalaman, puskesmas yang menjadi garda terdepan kesehatan masyarakat, oknum atau orang-orang spesialis, dokter itu tidak mau ditempatkan di daerah itu. Sebut saja di daerah Maluku Tenggara sampai dengan Maluku Barat Daya dan sekitarnya, masih banyak puskesmas yang tidak ada dokter yang standby. Bagaimana persoalan kesehatan bisa kita selesaikan? Ini menyebabkan banyak penyakit malaria, juga TBC, yang sesungguhnya menjadi momok kematian untuk daerah-daerah terpencil, daerah-daerah terbelakang. Kemudian merdeka juga ya harus terbebas dari ekonomi yang terjangkau. Bisa kita bayangkan, masih ingat di benak kita bagaimana riuhnya, kemudian peristiwa langkahnya minyak goreng yang menyebabkan ibu-ibu sengsara. Dan pasca terselesaikannya minyak goreng,
Ini menyebabkan melambungnya harga bahan pokok. Saudaraku rahimakumullah, sesungguhnya merdeka ini jelas, harus pendidikan jelas dipastikan. Kemudian kesehatan murah, terjangkau, para dokter disebarkan di seluruh wilayah tanah air Indonesia. Kemudian ekonomi terjangkau. Ini adalah merdeka yang sesungguhnya. Kemudian merdeka yang terakhir menurut Al-Fakir adalah jangan lagi ada ulama kita dikriminalisasi. Ketahuilah wahai para penyelenggara negara yang terhormat, bangsa ini dimerdekakan oleh para ulama. Ulama adalah pemersatu, ulama yang pencetus Pancasila, ahadun ahad. Perlu kita ingat, wahai para penyelenggara negara yang kami hormati, hampir 90% para pahlawan kita adalah ulama. Sebut saja Imam Bonjol, Pangeran Diponegoro, bahkan sampai di Indonesia Timur, Kapitan Patimura juga seorang ulama. Ulama adalah garda terdepan. Umat Islam adalah garda terdepan yang akan mempertahankan negara ini, bangsa ini menjadi bangsa yang kuat. Maka di momentum ulang tahun Republik Indonesia ke-77 ini, kita berharap ke depan tidak ada lagi ulama dikriminalisasi. Stop dengan istilah Islam radikal. Stop dengan istilah terorisme. Sesungguhnya Islam itu rahmatan lil alamin. Otak kita mari kita benarkan. Jangan sampai terkontaminasi dengan Islamofobia sehingga adanya gerakan-gerakan deislamisasi. Akhirnya sahabat sekalian, wahai para penyelenggara negara yang kami hormati, kami doakan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni Anda semua. Mengampuni kita semua. Allah Ta'ala membimbing kita ke jalan lurus yang benar, jalan hidup yang membuat bahagia dunia wal akhirat. Kita menjadikan bangsa ini adalah bangsa yang baldatun, thayyibatun, urabun ghafur. Semoga di momentum hari kemerdekaan 17 Agustus 2022 ini menjadikan kita bangsa Indonesia yang kuat, bangsa yang mampu dan kuat melawan penjajahan modernisasi. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.